Radifa Zahra Solihah dari tim Gelimar SDN Mekarjaya Banjaran. Saya akan mempresentasikan Jam Dinding Pak Hasan karya Vivi Alfiana SE SPD. Di SD Harapan Bangsa ada seorang guru yang terkenal dengan kedisiplinannya, yaitu Pak Hasan. Beliau selalu datang paling pagi, bahkan sebelum bel sekolah berbunyi. Dinding kelasnya tergantung sebuah jam kayu tua berbentuk bulat yang selalu terletak di kelas. Tik-tok, tik-tok. Suara itu sering membuat murid-murid merasa tegang. Mereka takut pada Pak Hasan yang selalu mengajarkan pentingnya waktu. Suatu pagi, Reno kembali terlambat sekolah. Napasnya terengah-engah. "Kelas, kamu terlambat lagi, Reno," ujar Pak Hasan lembut. "Maaf Pak Hasan, tadi bangunnya kesiangan." Pak Hasan tidak marah. Beliau hanya menunjuk jam dinding tua itu. Jam itu tidak pernah berhenti berjalan. "Reno, waktu yang hilang tidak bisa kembali." Hari-hari berlalu. Suatu ketika sekolah mencoba kerja cermat antar kelas. Sibuk menjadi wakil sekolah. Semua murid bersemangat, tetapi latihan mereka berantakan. Reno dan teman-temannya sering datang terlambat. Saat latihan, ada yang masih bermain bola, ada yang sibuk membeli jajanan. Ibu apa lagi nih? Boleh lihat sambil lihat sedikit, tapi di sisi jadi jadian deh. Stop. Semangat. Ada yang tanya nama dari awalnya? Ada yang sibuk beli jajanan. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nama saya Radifa Zahra Solihah dari tim Gelimar SDN Mekarjaya Banjaran. Saya akan mempresentasikan Jam Dinding Pak Hasan karya Vivi Alfiana SE SPD. Di SD Harapan Bangsa ada seorang guru yang terkenal dengan kedisiplinannya, yaitu Pak Hasan. Beliau selalu datang paling pagi, bahkan sebelum bel sekolah berbunyi. Di dinding kelasnya tergantung sebuah jam kayu tua berbentuk bulat yang selalu berdetak keras. Suara itu sering membuat murid-murid merasa tegang. Mereka takut pada Pak Hasan yang selalu mengajarkan pentingnya waktu. Suatu pagi, Reno kembali terlambat sekolah. Nafasnya terengah-engah. Ketika sampai di depan kelas, "Kamu terlambat lagi, Reno," ujar Pak Hasan lembut. "Maaf Pak, tadi bangunnya kesiangan." Pak Hasan tidak marah. Beliau hanya menunjuk jam dinding tua itu. Jam itu tidak pernah berhenti berjalan. Reno, waktu yang hilang tidak bisa kembali. Hari-hari berlalu. Suatu ketika sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Kelas 5 dipilih menjadi wakil sekolah. Semua murid bersemangat, tetapi latihan mereka berantakan. Reno dan teman-temannya sering datang terlambat saat latihan. Ada yang masih bermain bola dan sibuk membeli jajanan. Akibatnya mereka kalah dalam lomba pertama. Suasana kelas menjadi muram. Pak Hasan tidak memarahi mereka dan hanya tersenyum lembut. Dan beliau menceritakan pengalaman beliau di waktu kecil ketika berangkat sekolah hampir 1 jam karena rumahnya yang jauh. Beliau berusaha datang lebih awal. Selain sekolah yang mengajarkan mendahulukan sholat tepat waktu, Allah memberi kekuasaan pada ruang dan waktu. Pekerjaan yang lebih banyak, pekerjaan yang tadinya terasa sulit menjadi lebih mudah dan cepat selesai, ujar Pak Hasan. Maksud
maksudnya waktu jadi lebih banyak. Reno bertanya. Bukan jamnya yang bertambah, tetapi Allah yang memberi kemudahan, ketenangan pikiran, tubuh yang lebih semangat, dan hati yang tidak gelisah. Itulah berkah waktu. Jawab Pak Hasan pelan. Pak Hasan juga bercerita saat kuliah dulu, ketika harus mengerjakan banyak tugas, teman-temannya panik dan bergadang setiap malam. Tetapi Pak Hasan berusaha menjaga sholat tepat waktu, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan selesai lebih cepat. Setelah mendengarkan cerita Pak Hasan tadi, anak-anak SD Harapan Bangsa yang waktu belajar dan bermain serta saling mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Beberapa minggu kemudian lomba pun berlangsung. Mereka pun meraih juara pertama. Dan sejak hari itu, murid-murid kelas 5 tidak lagi takut pada suara jam itu. Mereka belajar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk beribadah, belajar, dan meraih mimpi dengan penuh keberkahan. Kesimpulan: 1. Kita harus disiplin. 2. Menghargai waktu itu penting karena waktu tidak akan terulang kembali. 3. Kita harus sholat tepat waktu karena Allah akan memberi kemudahan, ketenangan, yang lebih semangat, dan hati yang tidak gelisah, dan pekerjaan yang tadinya terasa sulit menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.